guys, kembali lagi bersama saya Echa Putri Kurniawati. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghubungkan antar plan. Sekarang kita akan belajar apa itu interplan routing, teman-teman. Nah, interplan routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Sebelumnya kita sudah belajar ya. Namun untuk antara plan 10 dan juga plan 20 ini belum bisa untuk saling berkomunikasi karena berbeda networknya ya teman-teman. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut kita membutuhkan router langsung saja ya. Di sini kita masukkan router, terus kita hubungkan ke switch. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi kali ini. Kita akan mengkonfigurasi IP address pada router ya, teman-teman. Jadi yang pertama di sini plan 1 IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Kemudian plan 10 yaitu 192.168.10.0/24. Dan plan 20 yaitu 192.168.20.0/24. Oke, seperti ini ya untuk IP yang akan kita konfigurasi. Langsung saja kita masuk pada routernya. Di sini ada tulisan yes or not. Kita pilih no ya. Terus masuk ke mode preference dan juga ke global configuration. Nah, di sini kita masuk pada interface FA00 yang terhubung ke switch. Oke, di sini kita masuk. Kita nyalakan karena di sini masih merah. Kita nyalakan dulu yaitu no shutdown. Nah, sudah berubah menjadi hijau ya teman-teman. Artinya sudah menyala. Selanjutnya langsung saja untuk kita konfigurasi IP address-nya. Yang pertama ke plan 1 dulu yaitu IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Terus kita enter, kita cek dulu ya yaitu do show IP interface brave. Nah, bisa dilihat ya untuk plan 1 atau FA00 ini IP-nya 192.168.1.1 dan statusnya sudah up. Sekarang kita masuk pada plan 10. Nah, untuk plan 10 ini karena kita ada interface yang terhubung, jadi kita harus membuat sub interface untuk plan 10 ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke interface FA00. Nah, FA0010. Ini artinya kita akan membuat sub interface pada FA00 ini ya, teman-teman. Oke, terus selanjutnya explosion .1Q10. Nah, untuk komen ini artinya interface FA00.10 itu akan dimasukkan ke plan 10. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya yaitu masih sama 255. Oke, sudah ya teman-teman untuk plan 10-nya. Sekarang kita bikin juga yang plan 20 yaitu interface FA 20. Kemudian encapsulation-nya Q10. Q20. Nah, terus IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian subnet mask-nya masih sama. Oke, selesai ya. Sekarang kita cek yaitu to show IP interface brave. Nah, sudah ya. Sudah ada teman-teman. Untuk IP-nya dan statusnya juga sudah up. Semuanya oke, selesai. Nah, untuk konfigurasi pada routernya, sekarang kita konfigurasi juga pada PC-PC-nya. Ya, PC kita akan mengisikan untuk gateway-nya saja. Yang pertama ini di plan 10, di PC 1, gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita konfigurasi juga di PC 2-nya. Gateway-nya sama ya teman-teman, karena ini di plan 10. Oke, selesai.
Untuk di VLAN 10-nya sekarang kita konfigurasi juga di VLAN 20 itu. Sini di PC 4 gateway-nya adalah 192.168.20.1. Selesai. Sekarang kita akan konfigurasi terang pada FA09 ya, yang terhubung ke router. Langsung saja kita masuk ke switch, kita masuk ke mode konfigurasi, terus kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA09. Terus switch port mode terang. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba untuk pengujinya. Oh iya, maaf teman-teman, untuk yang di PC 1 ini tidak boleh sama dengan IP gateway-nya ya. Jadi di sini kita ganti menjadi 50. Misalkan terus yang di PC 4 juga kita ganti menjadi 50 juga. Sekarang kita bisa untuk tes pengujinya. Misalkan kita kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Oke, awal-awal pilot. Terus kita coba lagi. Sukses ya teman-teman. Kita coba ke PC 2, ke 5. Awal-awal pilot. Ya, kita coba lagi. Dan juga successful ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman untuk penjelasan interval routing pada menghubungkan antar network yang berbeda. Nah, teman-teman di sini kan kita masih menggunakan IP-nya statik ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi dengan menggunakan DHCP server. Jadi pada DHCP server nanti kita tidak usah mengetikkan IP-nya satu persatu. Karena untuk DHCP server nanti akan langsung dapat IP-nya langsung. Saja kita masuk ke router, terus kita masuk ke mode freelance dan global configuration. Kemudian kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Artinya IP DHCP server ini akan dipakai oleh VLAN 10 ya teman-teman. Terus kita masukkan networknya, yaitu network 192.168.10.0. Kemudian subnetnya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita butuh gateway ya teman-teman, yaitu kita ketikkan default router kita, terus kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Lanjut yang terakhir kita juga butuh DNS-nya ya, yaitu DNS server 8.888. Oke, selesai ya untuk konfigurasi DHCP server yang di VLAN 10. Selanjutnya kita juga bikin yang di VLAN 20, yaitu IP DHCP full VLAN 20. Kemudian networknya 192.168.20.0. Kemudian subnetnya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya yaitu sama. Nah, ini untuk yang VLAN 20 ya, teman-teman. Terakhir kita bikin yang VLAN satunya yaitu IP DHCP full VLAN 1. Kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Nah, terus untuk subnetnya masih sama. Terus default routernya yaitu 192.168.1.1. Terus DNS servernya 8.8.8.8. Oke, sudah semua ya teman-teman. Untuk membuktikan kita bisa coba di PC-nya, kita coba dulu di PC 1. Ini kita hapus dulu, terus di sini kita pilih yang ID DHCP yang bisa dilihat sendiri. Di sini ada keterangan DHCP request successful, artinya berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP-nya. Di sini untuk PC 1 mendapatkan IP 192.168.10.10. Kita coba misalkan yang di VLAN 20 misalkan. Nah, untuk PC 4 VLAN 20 itu mendapatkan IP 192.168.20.10. Berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Kita coba untuk ke semua PC ini yang di ruang 1, kita coba DHCP-kan semuanya VLAN 10 ini.
Semuanya berhasil ya teman-teman untuk di DHCP-nya. Sekarang yang di VLAN 20 kita coba. Nah, berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan juga switch layer 3. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di ruangan 3 ini itu adalah switch layer 2 ya. Dan yang di sini itu switch layer 3. Nah, untuk switch layer 2 yang di ruangan 3 ini tipenya adalah 2960 dan yang di sini tipenya adalah 3560. Bisa dilihat ya. Yang di ruang 3 ini untuk angka pertamanya itu 2, artinya adalah layer 2. Dan yang di sini angka pertamanya itu 3, artinya layer 3 atau bisa disebut multi layer switch. Nah, perbedaan antara dua switch ini adalah untuk yang switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network. Jadi seperti topologi ini ya, sebelah kiri ini networknya 10.0 itu bisa saling berkomunikasi, namun untuk berkomunikasi antara network 10.0 dengan 20.0 itu belum bisa untuk saling berkomunikasi ya teman-teman. Jadi untuk switch layer 2 itu untuk menghubungkan antar networknya itu membutuhkan router, sedangkan di switch layer 3 atau multi layer switch ini bisa menghubungkan antar network dan tidak membutuhkan routernya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk perbedaan antara switch layer 2 dan juga layer 3. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi switch virtual interface. Nah, tadi pada router itu kita untuk konfigurasinya itu kita bikin sub interface ya teman-teman. Kali ini kita tidak akan membuat sub interface karena kita di sini menggunakan switch. Oke, langsung saja kita tambahkan PC dulu. Terus kita hubungkan, kita masukkan IP-nya ya. Oke, untuk yang PC24 IP-nya adalah 192.168.10.55. Kemudian subnetmasknya diisi terus. Untuk yang PC25 IP-nya adalah 192.168.20.55. Kemudian kita akan mengkonfigurasi VLAN di PC di sini yang PC24 itu terhubung dengan FA02 ya, akan dijadikan VLAN 10 dan PC25 adalah FA0 yaitu VLAN 20. Langsung saja untuk konfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke switch-nya, kita masuk ke mode privilege, terus global configuration. Kita bikin dulu VLAN-nya yaitu VLAN 10 dengan nama programming. Terus kita bikin VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian langsung saja kita masukkan untuk interface-nya, kita masuk ke interface FA02. Terus switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10 ya teman-teman. Oke, itu untuk VLAN 10-nya. Kita masukkan juga untuk yang VLAN 20, yaitu kita masuk ke interface FA03. Kemudian switch port mode access, terus switch port access VLAN 20. Oke, selesai. Sekarang kita cek dulu DUSO VLAN brief. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini VLAN 10 yaitu FA02 dan VLAN 20 selesai. Seperti itu untuk konfigurasinya ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, tadi untuk di router itu menggunakan interface FA00-10. Nah, pada switch ini kita bisa langsung interface VLAN 10. Enter, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Terus subnetmasknya 255.255.255.0. Oke, kita bikin yang VLAN 20-nya, interface VLAN 20, kemudian IP address 192.168.20.1. Kemudian subnetmasknya masih sama ya teman-teman.
selesai, kita coba cek dulu, yaitu do show IP interface brief. Kita spasi saja. Nah, untuk masuk ya teman-teman, untuk IP address-nya VLAN 10 dan 20. Kemudian di sini bisa dilihat untuk kelas 1 itu ada keterangan administratif down, artinya tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya yaitu kita masuk ke interface-nya ya, yaitu interface VLAN 1 lalu no shutdown. Oke, sekarang kita coba cek lagi dan bisa dilihat di sini statusnya sudah up ya teman-teman. Artinya sudah menyala. Jadi seperti ini untuk konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasi IP DHCP-nya. Sebelumnya kita belum memasukkan gateway-nya ya teman-teman. Ini kita masukkan dulu. Gateway-nya ini 192.168.20.1. Terus divisi 24 adalah 192.168.10.1. Oke. Oke, sudah di ruang 3 kita hanya mengisikan yang PC 13 dan PC 16 saja ya teman-teman. Kita coba kirim paket misalkan dari PC 24 ke PC 25. Oke, awal-awal failed. Kita coba lagi. Masih failed ya teman-teman. Nah, kalau failed terus kayak gini, mungkin switch-nya ini masih mendeteksi layer 2. Jadi untuk cara mengetahuinya, kita coba buka switch-nya. Kita masuk ke mode freelance. Kemudian kita ketikkan show IP root. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada keterangan ya SMP direct. Ini artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2 ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan multilayer tersebut, kita masuk dulu ke mode configuration. Terus kita ketikkan command IP routing. Kemudian kita cek lagi do show IP root. Nah, sekarang sudah seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Jadi seperti ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Jadi di sini kita sudah bisa untuk komunikasi antara network-nya. Kita coba dari PC 16 ke PC 24. Oke, awal-awal masih failed. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC 25 ke PC 13. Nah, di sini awal-awal failed. Kita coba lagi dari PC 13 ke 25. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Jadi, begitu teman-teman untuk konfigurasi IP address pada multilayer switch. Oke, itu adalah konfigurasi IP address statik ya teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasi dengan DHCP server. Langsung saja kita masuk ke switch-nya. Caranya masih sama kayak yang pakai router. Kita konfigurasi IP DHCP servernya. Kita ketik perintah IP DHCP VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Spasi subnet mask-nya, yaitu 255.255.25.0. Terus kita masukkan juga default router-nya, yaitu 192.168.10.1. Kita masukkan juga DNS servernya 8.8.88. Oke, selesai. Ini untuk yang VLAN 10. Kita bikin VLAN yang 20 ya teman-teman. Kita langsung saja masukkan networknya, yaitu 20.0. Untuk settingnya itu masih sama. Masukkan juga gateway-nya atau default router-nya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Terakhir kita bikin yang VLAN 1. Masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Kemudian spasi subnet mask-nya juga masih sama. Kita masukkan juga default router-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian masukkan DNS servernya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita coba aktifkan DHCP divisinya. Kita ganti menjadi DHCP. Nah, ini berhasil ya, DHCP request successful.
dan mendapatkan IP 192.168.10.2. Kita coba divisi 25 ini. Berhasil juga. Kita coba divisi 13. Berhasil juga. Oke, terakhir kita coba divisi 16. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Oke, jadi berhasil semua ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita akan mencoba membuat soal ya teman-teman. Di sini kita buat topologinya. Kita masukkan switch di sini. Kita bikin 3 switch. Terus kita masukkan juga routernya. Dan kita masukkan PC-PC-nya ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Terus kita bikin segmen, misalkan di sini itu nanti ada VLAN 10. Di sini juga VLAN 10. Terus di sini VLAN 20. Di sini juga VLAN 20. Kemudian di sini VLAN 30. Di sini juga VLAN 30. Terus di sini VLAN 40. Dan yang di bawah ini adalah VLAN 50. Kita kasih teks dulu ya, teman-teman. Ikuti videonya. Nah, sudah. Kemudian untuk IP-nya kita jabarkan juga. VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian VLAN 20 IP-nya 20.20.20.0/24. Terus VLAN 30 IP-nya 30.30.30.0/24. VLAN 40 yaitu 40.40.40.0/24. Dan yang terakhir VLAN 50 yaitu 50.50.50.0/24. Oke, jadi seperti ini ya. Terus kita hubungkan yang pertama ini dari router ke switch 1. Kemudian dari switch 1 ke switch 2. Dan dari switch 1 ke switch 0. Setelah itu kita hubungkan juga untuk PC-PC-nya. Di sini kita hubungkan semuanya. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk contoh soalnya. Nah, untuk jawabannya kita sama-sama nyalakan dulu ininya ya teman-teman, karena masih merah. Kita masukkan ke router, terus kita masuk ke interface-nya yaitu FA00. Terus kita nyalakan yaitu no shutdown. Apakah sudah hijau ya teman-teman? Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Kita bikin sub interface-nya yaitu interface FA00.10. Kemudian encapsulation-nya .1Q 10. Artinya interface FA00 ini akan masuk ke VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Spasi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Terus kita bikin VLAN 20-nya yaitu interface FA00.20. Kemudian encapsulation-nya .1Q.20. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1. Spasi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bikin sampai ke VLAN 50 dulu. Nah, caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Skip sampai 50 saja. Oke, sudah. Kita cek dulu interface brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman untuk IP-nya. Dan untuk FA00 ini atau VLAN 1 tidak kita isi karena kita tidak menggunakan VLAN 1. Sekarang selanjutnya kita konfigurasi untuk IP DHCP servernya. Langsung saja IP DHCP VLAN 10. Kemudian masukkan networknya yaitu 10.10.10.0
spasi subnetmasnya yaitu 255.255.255.0. Terus kita masukkan gateway-nya atau di follow routernya yaitu 10.10.10.1 dan kita masukkan juga DNS servernya yaitu 8.8.8. Lalu kita bikin VLAN 20, kita masuk networknya yaitu 20.20.20.0. Kemudian spasi subnetmasnya yaitu 255.255.255.0. Kita masukkan juga default routernya. Nah, dan juga DNS servernya. Kita bikin juga di VLAN 30 sampai 50. Caranya sama ya teman-teman, ikuti seperti di video. Oke, jadi di sini kita sudah mengkonfigurasi DHCP server di routernya. Selanjutnya kita konfigurasi di switch-nya. Kita akan konfigurasi VLAN dan juga terang. Pertama-tama kita buat dulu untuk VLAN-nya. Kita masukkan ke mode global configuration. Terus kita bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Oke, kita bikin juga yang di switch 1, kita bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita bikin juga di switch kedua, kita bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Oke, sekarang kita langsung konfigurasi VLAN. Yang pertama, kita di switch 1 dulu. Kita coba dilihat di sini adalah FA04 dan juga FA05 untuk yang di VLAN 40. Langsung saja kita konfigurasi, kita masuk ke interface rank FA04 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 40. Oke, ini untuk VLAN 40-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin juga yang VLAN 50 yaitu FA06 sampai 07. Langsung saja kita konfigurasi, kita masuk ke interface rank FA06 sampai 7. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 50. Oke, sudah ya. Untuk yang di switch 1 kita coba cek to show VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman. Untuk VLAN 40 dan 50 juga sudah ada interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi terang. Jadi di switch ini ada FA01 yang mengarah ke router. Kemudian FA02 yang mengarah ke switch 2 dan juga FA03 yang mengarah ke switch 0. Langsung saja kita konfigurasi terangnya. Kita masuk ke interface rang FA01 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita cek dulu interface terang. Gak bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Di sini FA01, 02, dan 03 sudah menjadi terang. Di sini statusnya sudah terangking ya, teman-teman. Sekarang kita akan mengkonfigurasi di switch 0. Sini yang mengarahkan ke VLAN 10 adalah FA03 dan FA02. Kita masuk ke interface-nya, interface rank FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Terus kita bikin yang VLAN 20-nya.
FA04 sampai 07. Kita masuk ke interface-nya, interface rank FA04 sampai 7. Kemudian switch ke mode akses. Kemudian switch per akses VLAN 20. Lanjut ke VLAN 30-nya, yaitu FA08 sampai 11. Kita masuk ke interface-nya, interface rank FA04 sampai 7. Kemudian switch for mode akses. Kemudian switch for akses VLAN 30. Oke, kita coba cek dulu to show VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10, 20, dan 30 sudah ada untuk interface-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk mode terangnya. Kita masuk ke interface FA01 karena yang menuju ke switch-nya, switch 1 adalah FA01 ini ya teman-teman. Kemudian switch for mode terang. Kemudian cek to show interface terang. Nah, di sini sudah trackingnya teman-teman untuk FA01-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch-nya yang kedua. Yang pertama di VLAN 10 yaitu FA02 sampai FA03. Kita masuk ke interface-nya FA02 sampai 3. Kemudian switch for mode akses. Kemudian switch for akses VLAN 10. Terus yang VLAN 20 ini FA04 sampai 7. Kita masuk interface rank FA04 sampai 7. Kemudian switch for mode akses. Kemudian switch for akses VLAN 20. Yang terakhir adalah VLAN 30 di switch 2, itu FA08 sampai 11. Kemudian switch for mode akses. Kemudian switch for akses VLAN 30. Oke, sudah. Sekarang kita cek to show VLAN brief. Dan bisa dilihat sudah ada ya teman-teman untuk interface yang VLAN 10, 20, dan juga 30. Selanjutnya konfigurasi untuk mode terangnya. Interface FA01 itu yang mengarah ke switch 1. Kemudian switch mode terang. Kemudian cek to show interface terang. Dan bisa dilihat sudah ada ya teman-teman, di sini sudah tracking statusnya. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi VLAN dan juga terangnya. Misalkan di VLAN 10 ini, nah berhasil juga. Coba juga di VLAN 50 kita DHCP-kan, sukses. Terus di VLAN 20 DHCP-kan, sukses ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket misalkan dari VLAN 50 ini ke VLAN 20. Awal-awal failed, kita coba lagi. Oke, sukses ya teman-teman. Kita coba lagi misalkan dari VLAN 40 ke VLAN 50. Awal-awal failed, kita coba lagi. Di sini masih failed, mungkin kita belum DHCP-kan. Langsung kita DHCP-kan. Nah, kita coba lagi. Dan sudah sukses ya teman-teman. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.